Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar ini kami selaku khatibah mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah oleh kalian, dan sebaik-baik perbekalan adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban tahun ini. Itu artinya kurang lebih 2 pekan lagi kita akan menyongsong bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keistimewaan. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'annya yang mulia. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, membelenggu para setan yang durjana dan melipat gandakan pahala serta segudang keutamaan-keutamaan lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai manusia ketika akan kedatangan tamu biasa, kita akan berusaha mempersiapkan segalanya untuk memuliakan tamu tersebut. Seperti yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia diam, mengatakan yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan para tetangganya. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Kalau tamu biasa saja, kita harus memuliakannya. Lantas bagaimana dengan tamu istimewa bulan suci Ramadan yang membawa keberkahan, keutamaan dan keistimewaan bagi kita semuanya? Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, mari kita persiapkan diri-diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, tamu istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyambutnya? Pertama,
kita menyambutnya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Karena kita tidak pernah tahu tentang usia dan umur kita. Apakah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan ataukah tidak? Dahulu para ulama salaf, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan lamanya agar dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan berikutnya agar amal ibadah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan dan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Betapa sering, betapa banyak saudara kita yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, namun dia menyia-nyiakannya. Namun dia tidak mengoptimalkannya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan agar kita diberi kekuatan dan kemudahan untuk beribadah di bulan Ramadan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa berzikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu dan beribadah yang baik kepadamu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi, diberi kesempatan oleh Allah SWT dengan bulan Ramadan, namun kita menyia-nyiakannya. Rahima'an rajulun adraka Ramadan falam yughfar lah. Sungguh merugi orang yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal ibadah kita. Karena kita tidak pernah tahu amal ibadah yang kita lakukan apakah diterima oleh Allah atau tidak. Kita berharap, kita berdoa, tapi kita tidak bisa untuk memastikan apakah amal kita diterima ataukah tidak. Oleh karenanya hendaknya kita berdoa supaya amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam usai bulan Ramadan saat Idul Fitri saling berdoa antara satu dengan yang lain, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan ibadah kalian. Yang kedua, yang perlu kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan adalah ilmu yang bermanfaat. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmui tentang keutamaan bulan suci Ramadan, agar kita semakin cinta kepada bulan Ramadan, agar kita semakin bersemangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Karena tak kenal maka tak sayang. Orang yang tidak ngerti tentang keutamaan bulan Ramadan, maka dia akan menyepelekan dan menyia-nyiakan keutamaan bulan Ramadan. Dia akan bermalas-malesan dan menjadikan bulan Ramadan tak ubahnya seperti bulan-bulan lainnya. Tapi kalau dia mengerti betapa mahalnya, betapa berharganya bulan suci Ramadan, maka dia akan beribadah dengan sungguh-sungguh seperti dahulu para ulama salaf, nabi dan para sahabat. Yang kedua, kita ilmui tentang hukum-hukum ibadah seputar Ramadan. Baik itu tentang puasa, baik itu tentang sholat tarawih, baik itu tentang sedekah, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Agar apa? Agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Imam Al-Bukhari mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah kecuali dengan 2 syarat. Ikhlas dan ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah.
Dan tidak mungkin ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah kalau kita tidak memiliki ilmu agama. Disinilah pentingnya bagi kita mempelajari bagaimana puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana itikafnya Rasulullah, bagaimana salat idnya Rasulullah, zakat zakat fitrinya Rasulullah, dan lain sebagainya, agar ibadah kita berdasarkan ilmu, dan agar kita tidak terjerumus di dalam kesalahan, kebid'ahan, dan penyimpangan yang banyak dilakukan oleh manusia di bulan Ramadan. Yang ketiga yang perlu kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan adalah membiasakan, melatih diri kita sejak sekarang, agar kelak jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita sudah terbiasa. Karena kita sudah melatih diri kita, karena kita sudah membiasakan diri kita melakukan pemanasan menjelang bulan suci Ramadan. Itulah kenapa ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak puasa di bulan Sya'ban. Kata Aisyah dan Ummu Salamah, dan keduanya adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa fi Ramadan, wa ma ra'aituhu aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah paling banyak, paling sering puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa Rasulullah SAW sering puasa di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Pertama, di bulan Sya'ban, bulan yang dilalaikan oleh manusia. Banyak manusia lalai dari ibadah kepada Allah. Yang kedua, karena di bulan ini amal ibadah dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu laporan tahunan. Karena laporan amal ada 3. Laporan harian, yaitu setiap setelah asar dan subuh, dan kedua, laporan mingguan, pekanan, setiap Senin dan Kemis. Makanya kita dianjurkan puasa Senin Kemis. Dan yang ketiga, laporan tahunan, yaitu setiap bulan Sya'ban. Dan yang ketiga, para ulama mengatakan hikmah kenapa Nabi SAW paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, untuk melatih, membiasakan diri sebelum puasa Ramadan, sehingga apabila masuk bulan Ramadan sudah terbiasa. Dahulu para ulama ussalaf mengatakan, syahru Rajab, syahru zar', wa syahru Sya'ban, syahrus sak'i, wa syahru Ramadan, syahrul hasadi. Bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyiraminya, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen hasilnya. Maka mari kita biasakan sejak sekarang, kita latih sejak sekarang diri kita untuk berpuasa, untuk sholat, untuk membaca Quran, untuk sedekah, agar kelak jika Allah memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita sudah terbiasa. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, yang perlu kita lakukan menyambut bulan suci Ramadan adalah membersihkan hati. Membersihkan hati dari kotoran, dari noda. Kotoran-kotoran dan noda-noda, baik berupa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa permusuhan, dendam, iri hati kepada sesama manusia. Agar kelak ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita masuk dengan hati yang bersih, sehingga diberi keringanan oleh Allah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hati yang kotor, tumpukan-tumpukan dosa, itulah penghalang utama manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan.
betapa sering kita berangan-angan, betapa sering kita bercita-cita untuk semangat di bulan Ramadan, namun semua program tersebut ya terbengkalai karena kemalasan. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah tumpukan-tumpukan dosa. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, sucikan hati kita, bersihkan hati kita dari segala kotoran dan noda. Nabi SAW mengabarkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala, ya, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila hulkihi laylatan nisfi min Sya'ban wa yaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrikin aw musyahid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa makhluknya kecuali dua orang. Orang yang berbuat syirik dan orang yang sedang bermusuhan dengan ya saudaranya. Maka mari kita bersihkan hati kita dari segala noda, segala kotoran yang bisa menghalangi kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu hal penting yang perlu kita persiapkan menyongsong bulan suci Ramadan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita adalah makhluk yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak salahnya, dan sebaik-baik yang banyak salahnya adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengakui bahwa diri kita banyak melakukan kesalahan, melakukan dosa. Siang, malam, kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak perintah-perintah yang kita lalaikan. Betapa sering larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala kita terjang. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa-dosa adalah penghalang utama dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan puasa. Mari kita perhatikan baik-baik firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Sungguh kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Kami telah mengampuni dosa-dosamu yang telah memberatkan punggungmu. Mari kita cermati dan renungkan ayat yang mulia ini. Rasulullah SAW sedikit dosanya, itu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kami telah mengampuni dosa-dosamu wahai Muhammad yang telah memberatkan punggungmu. Kalau dosa Nabi Muhammad yang sedikit saja telah memberatkan punggungnya, lantas bagaimana dengan dosa-dosa kita? Maka ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, mari kita perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menangisi dosa-dosa kita, agar kita memasuki bulan Ramadan diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah, keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
untuk berlomba-lomba di dalam kebajikan. Mari jadikan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan berikutnya, Ramadan sebelumnya. Mari kita membayangkan bahwa Ramadan kali ini adalah kesempatan terakhir bagi kita, karena kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita. Betapa banyak saudara kita, betapa banyak kerabat kita, betapa banyak tetangga kita, betapa banyak ustadz kita yang tahun lalu bersama kita, namun kini mereka sudah tiada. Maka ma'asyiral muslimin, mari kita bersemangat menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh semangat berlomba-lomba di dalam kebajikan. Jangan menjadi orang-orang yang merugi, yang diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, namun kita sia-siakan, kita tidak mengoptimalkannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita beramal soleh di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.